Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Antara Kisah. Dan berjumpa lagi bersama gue Panji. Untuk video kali ini gue nggak sendiri, gue kali ini bertiga. Ada Farhan dan kali ini gue kedatangan narasumber di mana nanti dia akan bercerita pengalaman misteri dari narasumber ini. Nah, kebetulan narasumber ini adalah Oki Setiadi. Nah, selamat datang Ki di channel Antara Kisah ya Ki ya. Sehat Ki? Alhamdulillah. Tapi sebelum lanjut gua ngobrol-ngobrol sama Oki narasumber, gua gak akan pernah bosan ngingetin kalian untuk selalu tekan tombol subscribe, like, share, komen serta nyalakan apanya Jul? Loncengnya jangan lupa. Loncengnya jangan lupa nyalain supaya kalian mendapatkan updatean terbaru dari channelnya Antara Kisah. Oke, jadi gimana Ki? Pengalaman horornya entah di kerjaan ataupun di rumah, mungkin bisa ceritain ke kita di sini. Ya, kalau dari masalah horor atau serem itu pasti ada yang ngalamin juga. Ya termasuk Oki sendiri juga. Jadi ceritanya pulang kerja kan itu kan sekitar jam 9-an lah. Jam 9 Itu kan sebenarnya toko-toko udah pada tutup gitu kan. Toko-toko udah pada tutup. Terus ya kecuali security ya. Kalau security kan pasti tutupin pintu gitu kan, kunci pintu. Iya. Nah, udah nggak lama dari situ ya apa ya? Tiba-tiba ya mungkin itu entah halusinasi atau entah apa gitu kan ya. Tapi kalau sama yang orang bisa mungkin ya dia bisa tahu, bisa ngelihat kan. Nah, kalau masalah kita kan cuma bisa ngerasain doang gitu kan. Jadi di suatu tempat bermain lah ini. Tempat bermain ya, permainan anak-anak. Ya, tempat main anak-anak. Nah, tiba-tiba lagi ngopi gitu kan ya. Lagi ngobrol kayak biasa aja gitu kan. Nggak lama tiba-tiba ada suara di tempat mainan anak-anak itu. Ada suara. Jadi ya mungkin emang udah waktunya dia keluar atau beraktivitas itu gimana gitu. Tapi masih jam 9, itu masih siang. Oh, masih jam 9 malam. Masih jam 9. Itu kejadian itu nggak sekali 2 kali sih. Oh, sering. Itu maksudnya suaranya suara gimana ya? Apa ngebunyiin mainan atau ngelempar sesuatu gimana gitu? Kalau ngelempar sih enggak. Ya paling apa yang namanya? Nggak yang apa tuh yang kalau dari bermain bola tuh? Mani bola. Iya, mani bola tuh. Mani bola. Suara itu kayak sengaja gitu. Oh, kayak ada gitu. Ya. Oh, kayak ada aktivitas anak lagi bermain gitu. Aktivitas padahal itu udah gak ada. Udah sepi loh pada pulang. Iya, Itu jam berapa itu posisinya? jam 9. Masih jam 9 kan? Masih siang. Masih sore. Kalau anak-anak kan biasanya pulang jam 11. Jadi kalau tiap pulang kerja tuh nggak langsung pulang. Ya kita ya diem di situ, ngopi, ngerokok dulu. Ya bisa disebut sih emang kalau diceritain ya emang horor sih, emang horor. Di situ tuh. Nah, kalau penampakan nih, maksudnya yang bukan kan tadi kan suara-suara ya bentuknya. Nah, kalau penampakan tuh lu pernah ngalamin nggak atau temen lu pernah ngalamin kayak foto yang waktu itu lu kirim ke gua tuh? Oh, yang rambut panjang itu. Gitu. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu ya pernah sih. Itu sebelum dipoto. Sebelumnya ya sama kayak gitu juga. Jadi pulang kerja ya kita biasa masih ngopi ngerokok, tapi tentang apa? Ngobrolin hantu. Horor. Oh, jadi sengaja dipancing gitu. Iya. Kayak dipancing ya. Bukan pancing sebenarnya. Emang ada aja ngobrol biasa. Spontan. Jadi tiba-tiba emang sengaja. Spontan gitu. Jadi dia ada ini, dia ada ini. Nah, ceritanya gitu. Jadi pas kita nyeritain horor, nah itu ada setengah 11 sih. Itu udah rada malam ya? Udah agak malam. Setengah 11. Begitu ngobrolin cerita kayak gitu, tiba-tiba ada yang ketawa. Pas lagi ngobrol. Semuanya dengar semua. Semua. Ya, itu bukan satu orang 2 orang doang gitu. Semuanya ya gitu ya. Semua ada 6 orang gitu. 6 orang dengar semua. Jelas tapi suaranya. Jelas itu. Jadi ya kan namanya itu kan hening kita kan. Iya. Hening lah. Ya, sepi kan. Sepi gitu kan. Ya paling kalau rame-rame
suara kita doang gitu kan. Iya. Kan Yang ngumpul aja. kumpul. Kebenaran begitu pas kedengarannya tuh pas kita lagi jeda, bukan lagi jeda ya lagi hening aja. Ya. Tiba-tiba ya begitu pas udah ngobrol, tiba-tiba dia ketawa. Itu jelas ketawa. Udah ada yang kayak gini kan udah gak benar juga gitu. Iya. Sempet sih temen yang mungkin dia penasaran gitu, sampai sakit ya. Sampai sakit. Kepikiran apa gimana? Bukan, Ditampakin. enggak, dia sengaja kan di ujung tuh adalah salah satu toko. Dia penasaran. Gara-garanya? Gara-garanya dia mungkin penasaran ya. Ya mungkin ada di satu toko, ruko bukan toko, satu ruko banyak suara di situ. Banyak suara. Iya, jadi ada yang ketok-ketok enggak kan? Ada yang ketok-ketok, terus ada yang ketawa juga. Pokoknya ada hal-hal yang kayak gitulah. Nah begitu temen penasaran. Coba. Iya. Sama dia samperin. Nah begitu dia disamperin, nah itulah besoknya dia Sakit. sakit. Tapi pas nyamperin dia, maksudnya pas dia nyamperin, dia dapet nggak sosok-sosok kayak yang Jadi nampakin nggak gitu? nggak nampakin. Jadi sekelebat lah. Oh, jadi cuma Lewat. Lewat doang. Sekilas seperti dia lakukan. Jadi dia besoknya langsung. besoknya sakit. Oh, Itu sakitnya berapa lama setelah kayak gitu tuh? Nggak lama sih, cuman Sehari berhari lah. nggak ada seminggu lah. seminggu malam itu. Seminggu lah. Seminggu ada. Tapi nggak sampai drama itu kan? Enggak. Nah di situ semenjak pas kejadian itu nggak berani lagi. Walaupun dia ada, Takut gitu. iya, walaupun ada suara-suara lagi yang macam-macam kayak gitulah. Enggak, dia nggak berani lagi di situ. Nah kalau nggak salah lu tuh pernah ngirim sebuah foto tuh 2 kali kalau nggak salah. Ya. Yang di atas sama yang di bawah gitu, lu pernah ngirim 2 kali deh foto tuh. Nah, kalau yang dia Yang pocong sama Pocong kuntilanak kalau tuh nggak salah ya. Itu nggak jelas ya di atas. itu Pocong. yang tinggi kalau nggak salah pocong. tinggi. Lu pernah ngirim ke gua. Iya, iya. Nah itu yang motoin itu siapa gitu? Nah itu ada salah satu security sih. Emang dia sengaja motong atau dia lagi buat laporan gitu? buat laporan. Yang motong pocong sama kuntilanak ini beda orang. Beda. Oh, beda orang. Beda orang. Oh, itu gimana ceritanya? Itu dia emang buat laporan tadinya kan? Iya. Buat laporan. Nah, terus nggak sengaja. Ya nggak sengaja itu foto. Oh, tapi tahunya pas sudah dicek kan? Pas sudah Iya. selesai moto, pas ngecek apaan Nah ini? itu. Oh, Kalau pas pertama dia foto nggak nggak ada. begitu dia bikin laporan nggak lama kan dilihat lagi kan, cek lagi, nah tiba-tiba ada muncul itu. Jadi nggak langsung foto muncul gitu enggak lah. Enggak, Beberapa menit jam. ya jadi temen pas foto tuh nggak langsung muncul. Oh iya. Yang namanya bikin laporan kan cekrek nih kirim, Ah, iya, gitu iya. kan, cuma gitu doang. Nah sama temen lihat dia nggak lama kok bentuknya ada bentuk yang kayak gini gitu kan. Pas di sidik-sidik ya, ya dilihat-lihat gitu, dilihat pocong. Karena memang kan tempat lu itu kan kalau siang rame, banyak pengunjung kan. Nah, mulai berganti malam, apalagi pas closingan itu kan benar-benar hening kan, sama sekali nggak ada orang kan, gitu kan. Nah, kalau dari si security sendiri pernah cerita nggak kalau misalnya dia pernah ngelihat ini penampakan ini? Kalau itu wah bukan banyak lagi sih. Yang cerita ke lu misalnya, Ki, Iya. semalam gua lagi ini nggak sengaja lagi jaga anjir ngelihat penampakan ini di ujung sana Iya. gitu. Banyak Banyak. rata-rata Shift malam ya. itu ya, rata-rata kebagiannya shift malam. Itu kalau ya kan ada shift malam, shift pagi juga kan. Iya. Ya keseringan sih yang sering cerita ya itu shift malam. Kan biasanya kalau malam tuh dia keliling kan biasanya. Iya. Malam keliling mastiin barang-barang nggak ada yang hilang, nggak ada yang nyala atau apa gitu kan. Ada banyak gitu. Itu rata-rata yang mereka ceritain ke lu apa nih sosoknya? Banyak sih. Kalau Yang seringnya kelihatan itu apa? yang sering kelihatan ada nenek-nenek, Oh, nenek-nenek. ada itu nenek-nenek. Ya mungkin itu ya itu masih yang di ujung sih, adalah salah satu tempat di ujung itu pokoknya. Syukur itu juga pernah ngelihat dari situ. Terus sama di tahu yang kekereta. Nah itu bisa jalan sendiri. Jalan sendiri. Aneh kan? Aneh ya? Tapi posisi
listrik mati kan? mati. Hmm. Itu kan malam. Oh iya. Kalau security kan kalau keliling itu jam 12-an. Iya jam 12. 12-an udah gak ada pengunjung. Iya. Gak ada pengunjung. Jadi dia ceritanya patroli nih. Patroli kan dari lantai 1, 2 kan, sampai lantai 3 kan. Ya itu kan rata-rata kalau patroli itu tengah malam ya. Jam 12-an lah. Otomatis sudah gak ada orang juga kan. Nah, apalagi di listrik juga kan udah mati itu kan. Iya. Cuma ya kan kalau terang-terang kan buat center doang, ya kan. Nah ceritanya dari lantai 1 udah kecek, lantai 2 udah kecek, sampai lantai 3. Lantai 3 tiba-tiba aneh. Itu kereta kenapa bisa gerak sendiri sama maju sendiri? Nah, itu aneh kan? Lampunya nyala. Enggak, Oh gelap itu di sebelah jalan. jangan. Jadi yang bunyi itu itunya apa namanya? Bukan klakson, lonceng. Oh. Itu lonceng. Itu bukan sekali 2 kali kejadian kayak gitu. Oh sering itu sering. Oh. Ya mungkin ya kalau yang di situ sih yang udah biasa mungkin itu. Iya. Dan gak heran lah. Ya Tapi security gimana tuh pas tahu gitu? Biasa aja. nggak biasa aja. Kabur. Kabur. Kirain karena udah biasa, Iya. dia cuma aja nggak boleh kabur. Ada sih ada juga ya 1 orang 2 orang lah. Ya mungkin dia ngomong ya jangan ngeganggu gitu. Ada juga. Ya kalau yang udah biasa ya biasa aja sih. Dia walaupun ada gangguan-gangguan gitu. Iya. Cuman yang aneh ada itu 1 itu kejadian setengah 6 sih. Sore, Enggak, pagi. setengah 6 pagi. Pagi. Pagi setengah 6 pagi. Ceritanya ngecek kan kalau security juga kan, masuk pagi juga kan. Sebelum pulang dia ngecek lagi Iya, kan. iya. Itu sih yang paling serem itu sih. Jadi dia ke lantai tempat makan lah adalah kan dia mau pindah kalau nggak salah, mau pulang lah. Cuma ngecek dulu ke situ kan. Itu tiba-tiba kursi ada yang narik. Ada yang narik. Jadi kursi itu kan ada apa namanya? Pegangannya kan. Jadi ada yang narik-narik gitu. Jadi si kursi itu gerak sendiri. Satu kursi apa banyak? Satu kursi. Satu kursi doang. Satu kursi doang. Itu sama dari tempat makan itu sampai ke tengah. Oh jadi maju sendiri kursinya. Iya. Jauh banget ya. Ngeri kan kalau itu kan. Itu masalahnya kan pagi kan. Iya itu setengah 6 kan. Apalagi kalau malam. Gila ya. Nah, terus si security ini gimana? Karena kan udah ada pagi juga kan. Iya. Udah ada matahari lah kelihatan gitu. Ya di situ ya mungkin dia ya entah juga gitu ya. Nah situ dia malah ya mungkin kaget juga gitu kan ya dia langsung Kabur. aja Kabur lagi. kabur lagi kan. Nah kalau ngecek tuh sendiri atau berdua biasanya kalau security-nya tuh? Kadang berdua kadang seorang. Biasanya kalau biasanya tuh setahu gua kan kalau keliling di mall besar itu biasanya kan 2 orang, Iya. 2 orang. Jadi patrolinya barengan gitu. Iya. Karena biasanya biar nggak takut, Iya. biar ada teman Iya, gitu. iya. Ya, itu kan kalau malam ya emang duaan. Oh berdua. Kalau malam kalau tadi setengah 6 tuh kan dia emang mau pulang kan, mau pinjar. Dia otomatis kan dia sendiri. Dan mikirnya kan udah pagi ini kan. Iya udah pagi. Tapi tetap aja sih. Iya. Mau pagi mau malam masih ada. Dan Kalau ini kan posisinya besar tempatnya itu kan Iya. kecil. Kalau dari temen lu yang penjaga toilet pernah ada cerita nggak? ada juga. Ada apa tuh kalau penjaga toilet apa tuh? Juga ya. Ngeri asli. Yang bikin ngeri itu jadi ya kalau yang nggak biasa ya kadang ditoelin. Yang jaga WC itu? Iya. Kadang kita lagi closingan, dia lagi ini tiba-tiba ada suara air. Ngeri itu yang di air. Nyala ini. Nyala. Begitu dibuka nggak ada. Itu yang penjaga WC ya. Penjaga WC. Adalah pokoknya yang lantai 3 itu kan emang jarang ya diituin sama orang-orang. Ya bu, yang bisa kehitung lah 1-2 lah gitu ya sih. Nah teman kan lagi ke air lagi ke WC itu kan. Serasa di pinggirnya tuh ada orang juga di belakang di sebelah Ya berasanya ya gitu. sebelah gitu kan. Dan di situ dia
padahal dia sendirian tapi lagi di WC tuh. Gak sadar orang sama air gitu kalau nggak salah ya. Itu air kan tuh nyala enggak lagi, Oh ya. nyala enggak lagi. Penasaran teman kan, begitu teman buka gak? Dia cek ya. Itu setan di situ ya, makhluk-makhluk nggak kasat mata di sana itu emang nggak kenal waktu. Ya. Karena aku pernah waktu siang-siang ya makan di situ kan sama Fitri, itu emang siang aja dia bisa maksa buat masuk gitu. Jadi gini, jadi di situ itu tipikalnya setan jinnya tuh pengen diakuin tuh. Kalau Di situ tuh. gua tuh ada, gitu. orang gitu. Jadi Bahwa itu dia pengen, tuh ada di situ. jadi mereka tuh pengen menunjukkan eksistensinya mereka tuh ada gitu. Mungkin sayang gue gini, kalau misalnya temen lu lagi patroli, lu cukup kalau ada kayak gitu, lu bilang aja gue percaya lu ada gitu. Bilang gitu Karena mereka tuh pengen diakuin. bahwa dia tuh ada. Iya, karena di sana belum pernah ada yang mengakuin gini kan. Belum pernah ada yang ngomong iya saya tahu kamu ada di situ. Gitu. Jadi belum pernah ada yang buat pengakuan seperti itu. Karena waktu itu gue pas lagi makan siang-siang itu Fitri panas dingin. Oh, tiba-tiba itu. Jadi bukan satu makhluk aja tapi banyakan tuh. Jadi banyakan pengen masuk, ada yang megangin kaki. Awalnya enggak panas dingin. Awalnya enggak, pas masuk biasa aja, pas duduk di situ mau pesen makan. Nyampe makan. Heeh. Itu ya istilahnya apa? Pengen diakuin Pengen gitu ya. diakuin. Bahwa dia tuh ada. Tahu mereka tuh ada gitu. Makanya kenapa mereka suka gaul. Bunyi seperti ada suara anak-anak, mereka nunjukin wujudnya. Iya. Terus narik-narik bangku pas pagi hari. Karena emang betul waktu itu aja siang-siang bulan puasa pula. Nah itu kan. Dia bilang gitu. Jangankan pagi malam Bulan siang puasa. juga belum Iya, puasa. bulan puasa. Itu betul, dia keluar, ada yang nangkel di kaki, Iya. ada yang udah sampai sini, udah sampai di punggung gitu, Iya. udah ada yang mau masuk gitu. Iya, cuman kita kan bisa nahan gitu. Maksudnya ya gue langsung ucap, nggak usah kayak gitu lah. Gue bilang gue tahu kalian ada. Tapi si itu yang ngerti aku. Nanti pas gue bilang gue tahu, gue percaya dan kalian ada. Jadi nggak usah gue mah nggak usah ibaratnya nggak usah sok nunjukin, gue juga percaya kalian ada gitu di sini. Gitu. Kalian yang nunggu di sini, saya tahu gitu. Udah turun. Oh berarti ternyata tipikal setannya itu di situ ya, di tempat itu semuanya itu tipikalnya mereka pengen diakuin Bahwa itu ada. terlebih sama orang yang kerja di situ. Ibaratnya gini, ini orang udah kerja lama di sini kok masih belum ngakuin gua ada aja. Nah gitu. Oh, iya. Pengen dianggap. Tapi kalau udah ada, insya Allah kalau udah ada ucapan saya percaya kalian ada di sini, kalian nunggu sini, insya Allah kayaknya berkurang deh. Kalau Makanya dia gitu. Oke, jadi begitu guys. Jadi cerita dari narasumber kita Oki ini tadi beliau ini bercerita tentang pengalaman diri sendiri, termasuk pengalaman rekan-rekannya yang pernah mengalami gangguan hal mistis ya, mistis. Jadi intinya adalah ya gaib itu ada dan makhluk selain kita itu ada. Dimanapun kita berada pasti nggak akan luput dari kehadiran mereka gitu kan. Walau mau di tempat semodern apapun, sekeren apapun pasti ada. Mungkin nggak ada gitu. Jadi gitu guys. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share dan komen video-video ini. Tekan tombol loncengnya juga supaya kalian dapat updatean terbaru dari videonya Antara Kisah. Mungkin segitu aja. Kalau dari gue pribadi, dari Oki, dari Farhan ada kata-kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Mungkin segitu aja ya Ki ya. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.